Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sara Dua Telu, podcast Kuta Simboleng bersama sahabat saya Ajri Alawi atau lebih dikenal dengan Pak Mas Rianto. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Ajri, Ya. ini merupakan salah satu sahabat saya yang merupakan salah satu alumni Darul Muta'alimin di Tanah Merah ya. Betul. Jadi pada kesempatan kali ini beliau ini kita kenal merupakan salah satu imam muda yang berasal dari Aceh yang biasanya setiap tahun itu selalu diundang ya menjadi imam. Nah, jadi kali ini kita mencoba cerita-cerita santai lah untuk menggali pengalamannya. Insyaallah. Jadi bagi Anda itu sebenarnya apa yang membedakan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Bedanya sebelum Covid ini biasa itu ya selalunya memang pergi ke Malaysia kan. Mulai dari sejak dari tahun 2010 pada saat itu sampai 2018 karena 2019 itu kan masuk terus COVID-19. Makanya dibilang COVID-19 kan karena tahunnya 2019. Betul. Nah, jadi sebelum 2019 itu saya berangkat juga ke Malaysia di 2018. Jadi sejak alhamdulillah orang sana mempercayai kita untuk membawa imam tarawih dari 2010 sampai 2018. Tapi sebelumnya itu 2010 sampai 2015 itu saya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya. Ya, Kuala Lumpur. Jauh ya. Ya, lumayan lah dari tempat kita kan. Iya, Dari iya. Kuta Simboling, Iya. dari Tanah Merah, baik dari Sebulus Salam, Sultan Daulat. Memang agak jauh sedikit. Iya, iya. Tapi kalau sudah sampai di bandaranya, kalau hendak menuju ke Malaysia itu tidak lama lagi tuh, Pak. Nggak lama lagi. Itu hanya membutuhkan waktu 35 menit. Jadi begini, mungkin ya. bisa diceritakan awal mulanya dulu bisa diundang ke sana. Itu jaringannya dari mana dulu? Kok bisa diundang khusus jadi imam di Malaysia? Ya. Ya, awalnya sih itu bukan sebagai imam. Awalnya bukan sebagai imam. Tahun pertama itu sebagai muazin. Oh, awalnya muadzin. Mereka tertarik dengan saya karena saya postur tubuhnya Kecil kecil. ya, kayak Abuya ya. Enggak juga seperti Abuya. Eh. Buaya kali ya. Nah, terus? Bisa dibilang seperti itulah, Pak kan. Jadi saya manggilnya apa ini kira-kira? Tuan rumah aja. Tuan rumah ya. Iya. Atau Oge penjadi juga. Oke, Iya. Abang Dah saja ya. Abang Dah boleh, Rafli ya. Abang Dah Rafli yang handsome ya. Boleh. Alhamdulillah. Jadi seperti itulah. Jadi gambarannya yang pertama dulu itu kenapa saya bisa sampai juga ke Malaysia itu memang dasar karena saya dulu pertama di Tanah Merah. Nah, begitu banyak
dapat saya pelajaran di Tanah Merah itu. Nah, guru saya mengajarkan kan di situ. Jadi awal mulanya itu saya di Tanah Merah dulu kan. Kemudian waktu itu ada Porseni. Porseni. Porseni tahu kan? Tahu. Seperti MTQ itu. Iya. Tapi ini melalui umum SMP kan? Iya. Jadi kebetulan waktu itu saya diutus dari mewakili Aceh Singkil lah. Mewakili Aceh Singkil. Alhamdulillah saya dapat juara 3 pada saat itu ya. Juara 3 tingkat provinsi. Provinsi luar biasa ya. Juara 3 tingkat provinsi. Jadi pas saya dapat kejuaraan itu, ada yang menawarkan kepada saya. Jadi muadzin? Tidak, menawarkan mondok di pesantrennya di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Mondok khusus hafal Quran, tahfizul Quran. Masya Allah. Tahfizul Quran ya. Jadi di situ diajaklah saya. Nak, kamu mau nggak sekolah di tempat saya punya pondok? Katanya. Iya. Jadi soal biaya nggak usah pikirkan, semuanya gratis, free. Bahkan mohon maaf, jajan-jajan kita kasih per bulannya. Jadi seperti itulah waktu itu. Jadi setelah saya duduk di jadi itu kan ditawarkan dulu waktu itu. Ditawarkan dulu. Jadi saya sempat mikir, bagaimana hafal Quran ini? Tebal kali kan? Tebal, 30 juz. 30 juz. Iya. Jadi terbayang sama saya itu karena saya masih pikiran labil, kecil kan. Ya gimana pula nanti saya ngafal Quran sedangkan Al-Quran itu pun segini tebalnya. Gimana kita itu? Iya. Pada masa itulah. Makanya saya berpikir ini jadi apa enggak ini ya tawaran itu. Sempat saya berpikir lama itu. Akhirnya banyak yang mensupport. Apa-apa, lanjutkan aja. Termasuk juga orang tua, guru-guru saya yang membimbing saya dulu. Tidak masalah, silakan lanjut saja. Ya, makanya saya berangkat waktu itu ke Banda Aceh. Jadi awal saya ke Banda Aceh itu pada tahun pertama itu 2010. Disitulah langsung saya dibawa ke Malaysia. Malaysia. Itu sebagai muadzin pertama. Jadi channelnya dari situ dulu. Awalnya dari situ. Dari pondok tempat saya tinggal dulu kan. Jadi seperti itulah. Nah, kalau boleh tahu nih, ya, apa yang membedakan jadi imam di sana dengan di Singkil ini? Terutama masalah salary-nya dulu nih, salary, tahu kan? Masalah gaji. Kira-kira apa perbedaannya antara sini sana? Ya, kalau bedanya di sana main ringgit. Oh, ringgit ya mainnya. Iya, iyalah. Di sana ringgit, kalau di sini rupiah. Tentu jumlahnya juga beda ya. Jumlahnya itu bagaimana saya bilang itu ya, kalau masalah jumlah ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah kan. Tentunya ada perbedaan sedikit rupiah dengan ringgit seperti itu. Beda sekarang berapa? 1 ringgit itu sudah berapa sekarang perbedaannya? Ya, kalau ringgit itu dia seperti apa namanya kalau barang naik turun itu? Investasi bukan? Bukan. Barang naik turun itu apa? Emas naik turun? Emas. Enggak, kayak rupiah lah naik turun. Pokoknya dia sistemnya naik turun ya. Perbandingannya sekarang bisa berapa? Jadi 3.400 sampai 3.500 1 ringgit sekarang. Berarti kalau 1.000 ringgit itu udah sampai 3 jutaan ya? 3,5 juta lebih kurang. Luar biasa juga ya. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi apa namanya? Ini kan kita sekarang dilanda Covid ya. Covid-19. Dan tentunya bukan hanya pedagang yang merasakan, bukan hanya supir angkot yang merasakan, juga salah satunya Anda juga merasakan dampaknya ya. Karena biasanya setiap tahun kan ke Malaysia. Untuk kali ini kan kita ditahan. Jadi ini harapannya ke depannya itu seperti apa? Apakah ingin seperti ini selamanya atau memang bagaimana? Ya,
Sebenarnya yang pertama saya berangkat ke Malaysia itu bukan semata-mata kita ingin mencari dolar, Oh, bukannya ringgit. mencari ringgit ataupun rupiah segala macam. Tapi yang pertama kita di situ dapat pengalaman. Pertama, kalau masalah rupiah, ringgit itu bagi saya di belakangan. Sampai saat ini, mohon maaf, 1000 kali maaf. Sampai saat ini, jika ditanya orang itu berapa gajinya di sana, itu sampai saat ini saya belum pernah. Dan dari dulu saya itu tidak pernah mempatokkan apa itu, apa namanya, hujrahnya, gajinya, tidak pernah itu. Jadi masalah apa itu memang saya itu belakangan gitu. Oh ya, itu istilahnya Rezeki Allah bagi. rezeki dari Allah ya. Rezeki Allah bagi. Tak payah kita apa nama dia kita kerja. Sebenarnya sangat rindu nggak sama di Malaysia itu? Ya jelas, kalau saya kan 2 tahun berturut-turut ini tak pergi. Udah 2 tahun ya. Ya. Udah Jadi saya di sana itu banyak sekali masyarakat yang merindukan. iya ya. Begitu juga dengan saya. Sampai saat ini saya masih teringat atu-atu, pakcik-pakcik, tuan-puan, semua saya rindu. Udah sempat ada keluarga di sana ya? Kabar-kabarnya ya. Alhamdulillah, keluarga ya satu keluarga lah kita bilang, bukan keluarga apa ya? Apa namanya itu? Keluarga yang lain seperti istri saya sudah punya ya. Punya satu ya. Sudah punya. Tak pernah mau tambah lagi nih Ustadz. Tak, insyaallah tak. Insyaallah. Jadi tidak pernah komunikasi lagi tak sama orang kat Malaysia tuh? Ya selalunya komunikasi. Komunikasi ya. Ya. Ada juga sampai sebulan 2 kali. Kadang seminggu sekali pun ada chattingan kan. Chattingan ya. Pasti masih ada komunikasi dari. Tetap kita jalin komunikasi dengan orang itu. Ya kan, karena kita sudah menganggap lebih dari saudara di sana. Nah, untuk wilayah Singkil itu sendiri, itu ada berapa orang biasanya perwakilan dari sini yang diundang ke sana? Umumnya kalau di Aceh berapa, kalau di Singkilnya berapa biasanya? Kalau masalah itu ya siapa saja boleh pergi. Kalau dipanggil kan. Oh gitu. Jadi itulah ditentukan belum? Itu sebenarnya bukan program apa kita bilang itu, program pemerintah, bukan ya. Bukan program pemerintah Malaysia nih. Pemerintah itu bukan. Bukan, pokoknya semua bukan program pemerintah, baik pemerintah daerah atau pemerintah setempat kan. Malaysia, bukan dari program Malaysia. Bukan. Nah, jadi kita itu ada tempat yang memang kita sudah kenal, dan mereka ingin, karena kita sering berbagi di Facebook, berbagi di status lain, kita punya rekaman video atau apa segala macam. Jadi dengan adanya video tersebut mereka tertarik, jadi sehingga mereka itu ingin mengundang kita kan begitu. Jadi mereka sanggup, mereka mampu mendatangkan. Macam kita lihatlah dari mana kita bilang ini, misalnya dari luar negeri. Ada kita nampak anak-anak atau abang-abang ataupun syekh-syekh apa segala macam. Ketika itu kita melihat dia itu bagus sekali ngajinya ataupun apa segala macam kan, suaranya cantik kali. Ya, tentunya kita teringin. Ya, teringin apa itu? Teringin kita itu dia itu menjadi imam kita, jadi makmum kita. Tapi apa hendak dikata, beliau jauh kan? Kayak mana kita mendatangkan, karena kita mendatangkan dia itu perlu biaya. Iya betul. Pertama transportasinya kan, ongkosnya mulai dari ongkos pesawatnya, berapa kali dia naik pesawat, kemudian tempat tinggal, harus siap segalanya.
Operasionalnya lagi ya. Apa namanya? Operasional. Operasional. Saya susah untuk sebutkannya. Ini Saya lidah kalau bahasa istilah ini susah memang kaku. Sama kita sebenarnya. Sebenarnya berbahasa Indonesia juga saya ini masih belum berapa. Saya sengaja memang bahkan Bang Da, saya lebih apa namanya saya bilang mahir. Bahasa Malaysia. Sikit-sikit boleh cakap. Mantap ya. Daripada saya cakap apa nama dia Indon, lebih baik saya cakap Melayu. Berarti nasional Anda sudah berkurang semenjak tinggal di sana itu? Oh tidak, enggak, ya? Saya juga tidak apa namanya melupakan saya punya daerah. Kalau bahasa Singkil tahu kan? Berarti kan? Bahasa Singkil bisa sekali. Pikir tadi nggak bisa. Apa pula nggak bisa, orang tinggalnya di Terengganu. Pikir tadi orang Malaysia nih. Soalnya tampangnya macam Malaysia punya, macam Petronas. Janganlah seperti itu, Abang gitu. Saya tinggal asli saya Sultan Daulat, Jabi, kalau Jabi aku. Oh. Kalau Jabi. Berarti salah aku selama ini. Jadi aku lahir di Kota Chaneng. Kota Chaneng. Tapi aku dekat di Jabi memang aku kan. Boleh dari ketek naik kan. Cuman aku kinai memang hidup mandiri meningkui. Artinya ketek naik aku merantau. Melalang buana. Merantau Makanya menurutku dan kalau pembuat mengistilahkan gelah Mas Rianto karena hobi merantau. Oh, lo sejarah nanti. Mas Rianto suka merantau. Bisa mang gini kadang kalau sore. Jadi gitulah. Bukan tidak bisa, semua bisa insyaallah. Jadi bakatnya ini dulu ada turunan enggak? Maksudnya entah dari orang tua atau dari saudara-saudara. Suaranya tuh bagus tuh dari mana itu di tempat itu? Bagaimana saya bilang Bang ya? Sebenarnya suara ini bukan tempahan. Oh gitu ya. Atau memang diolah vokal? Ada les vokal sebelumnya ada mungkin enggak? Oh enggak. Kalau masalah keturunan saya itu sepengetahuan saya dan saya ingat saya itu kalau suaranya bagus, setahu saya orang tua saya juga bagus suaranya. Bagus ya. Tapi jarang saya lihat orang tua saya nyanyi. Nggak pernah ya. Yang saya tahu itu yang bagus suaranya itu ada dari kakaknya orang tua saya itu. Ada yang bagus suaranya ngaji. Ada ya. Tapi kayak mana lah udah tua kan, bacaannya nggak pasti lagi kan karena udah tua kan. Keren ya. Ada juga tapi nggak banyak saya setahu saya. 1-2 kan. Ini terakhir mungkin mengingat berbuka puasa sekitar 10 menit lagi. Iya. Mungkin bisa perform lah sedikit atau membacakan ayat Al-Fatihah lah persi Ustadz Mas Rianto ini. Allahumma. Nih biar netizen tahu juga ini kan, karena selama ini kan mungkin netizen ada yang tidak tahu bahwa Mas Rianto ini adalah kelas internasional. Allah masyaallah. Ya, oke ya. Masyaallah. Oke, baiklah itulah tadi bincang-bincang kita sedikit bersama Ustadz Mas Rianto atau lebih dikenal dengan Ustadz Ajri Alawi. Nah, sedikit informasi, ini merupakan podcast pertama kami atau perdana. Jadi mungkin masih banyak kesalahan ataupun kekakuan dalam menampilkan podcast ini. Mohon dimaklumi karena ini masih perdana. Oke, terima kasih Pak Mas Rianto. Ya, masih Covid. Semoga sukses. Mudah-mudahan tahun depan Covid ini hilang. Amin ya rabbal alamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Oke.